Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menampilkan hasil presentasi untuk ujian akhir semester pemahaman peserta didik pada semester 1. Saya Feni Naturika Safety di sini akan mempresentasikan yang pertama yaitu adalah desain hasil asesmen yang didesain, yang kedua hasil asesmen profil peserta didik, yang ketiga tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, yang keempat ada RPP atau lesson plan, yang kelima ada output di lapangan, dan yang keenam ada hal yang dipelajari. Baik, untuk semuanya, yang pertama hasil asesmen profil peserta didik. Nah, hasil asesmen yang didesain menunjukkan bahwa peserta didik di kelas 1A di tempat PPL saya, PPL 1 di SD Negeri Kalicari 01, itu kebanyakan peserta didik cenderung berasal dari suku Jawa. Peserta didik menghargai dan menghormati perbedaan dan keunikan setiap daerah karena peserta didik sadar bahwa Indonesia merupakan negara multikultural. Peserta didik telah melalui tahapan kognitif, operasional, formal, artinya peserta didik mampu berpikir secara abstrak. Contohnya, peserta didik mampu menerima pembelajaran dengan baik, mampu berpikir kritis, mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi, berinisiatif mencari referensi lain guna menunjang pembelajaran. Jadi, untuk anak-anak atau peserta didik di kelas 1A itu mereka hampir semuanya sering menggunakan bahasa Jawa kromo halus ya pada gurunya atau kromo inggil. Namun di sisi lain mereka juga tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa menghargai budaya, menghargai kebiasaan dari Jawa Tengah gitu ya. Jadi adat Jawa, suku Jawa seperti itu. Dan itu juga sangat menunjang untuk proses pembelajaran para peserta didik karena dengan mereka meyakini tentang adanya suku Jawa atau mereka ibaratnya merasa bahwa mereka yang berasal dari Jawa, otomatis mereka mampu gitu ya untuk melaksanakan atau mentaati perintah dari guru. Nah, itu pun akhirnya menjadi keberhasilan dari para peserta didik kelas 1A di SD Negeri Kalicari 01 karena mereka bisa menerima, bisa belajar dengan baik. Akhirnya mereka bisa berpikir kritis dan bisa memahami proses pembelajaran yang berlangsung. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa scan barcode di layar kalian. Nah, itu nanti kalian akan langsung diarahkan kepada hasil asesmen profil peserta didik dan juga hasil observasi di SD Negeri Kalicari 01 secara lengkap pada kelas 1A. Selanjutnya, dari segi perkembangan bahasa, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya tadi dalam proses pembelajarannya, tetapi tercampur dengan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu sendiri itu yang dimaksud adalah bahasa Jawa. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dan mempresentasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Peserta didik kurang menguasai penulisan sesuai kaidah kebahasaan karena mereka masih kelas 1A. Hal tersebut yang menjadi faktor sulitnya peserta didik dalam menuangkan ide dalam sebuah karya atau teks. Dalam hal ini, ketika mereka diminta untuk maju, mereka masih belum bisa ibaratnya merangkai sebuah kata atau kalimat yang benar. Berdasarkan perkembangan sosial emosional, peserta didik berada pada tahap identity atau role confusion, yaitu pencarian jati diri atau kebingungan identitas, karena mereka masih berada di tahap kelas 1. Jadi mereka masih proses untuk menggali ilmu atau mencari ilmu dasar dari yang sebelumnya mereka berada di sekolah dasar.
Pada tahap ini, peserta didik sudah menemukan identitas dirinya, sudah mulai menjalin pertemanan sesuai dengan tujuan dan langkah ke depannya, itu dalam proses pembelajaran 1 semester di saat saya berada di sana. Peserta didik juga sudah mampu mengambil keputusan penting sesuai dengan prioritasnya. Dalam hal ini pembelajaran, bermain, terus juga lingkungan sekitar, mereka sudah mampu untuk memprioritaskan atau memposisikan peserta didik itu sendiri. Tahap perkembangan moral peserta didik telah memenuhi 3 level dengan 6 tahap sesuai dengan teori Colbert, yaitu peserta didik mengakui kesalahan yang dibuat, peserta didik menolong guru, peserta didik saling peduli antar teman ketika teman mengalami musibah, peserta didik menghormati orang lebih tua, dan peserta didik berkelakuan sesuai dengan aturan dan norma yang ada di sekolah. Nah, di kelas 1A sendiri terdapat 28 peserta didik yang tentunya memiliki gaya belajar yang beragam. Maka dari itu, guru harus mampu menciptakan kelas yang adil dan dapat memfasilitasi segala kebutuhan belajar peserta didik. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tahap memperhatikan perbedaan karakteristik siswa tanpa mendiskriminasi. Untuk RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan dengan karakteristik khas peserta didik. Pada kegiatan belajar mengajar di kelas 1A, maaf ini ada kekeliruan, jadi kelas 1A ya, bukan kelas 1B. Di SDN Kalijari 01 Semarang, saya memakai bab 4. Di sini, bab 4 sendiri terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia dengan tema Aku Bisa. Nah, materi ini menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Modul ajar ini saya susun menggunakan panduan modul ajar yang diberikan oleh guru kelas karena di sana guru memberikan pedoman berupa RPP yang telah dibuat. Jadi kami pun saya ya, bukan kami tapi saya sendiri diminta oleh guru Pamong untuk tetap saling berbicara gitu ya, intinya saling berkomunikasi dengan guru kelas sehingga saya pun diminta untuk memakai modul ajar yang sudah disusun, hanya mungkin sedikit memberikan perbedaan seperti itu. Tentu saja saya mendapatkan banyak masukan ya, seperti yang tadi saya bilang, dalam kegiatan pembelajaran agar bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk alasan saya sendiri menggunakan PBL agar siswa dapat berpikir kritis, memiliki daya saing yang positif dan tentunya dengan beberapa kegiatan yang menarik seperti ice breaking dan game lainnya. Karena peserta didik sendiri untuk saat ini ya, walaupun di kelas rendah atau kelas tinggi, kita harus benar-benar membuat peserta didik itu merasa ingin bersaing, merasa ingin menjadi pintar, menjadi paham, menjadi bisa, agar proses pembelajaran pun juga sesuai dengan target yang diharapkan. Baik, selanjutnya adalah output yang terjadi. Nah, untuk output sendiri, tentu saja untuk kali ini atau proses PPL 1 ini saya merasa itu memang tidak sepenuhnya berhasil ya, karena masih perlu dipelajari dan juga PPL 1 ini masih baru gitu ya, baru dilakukan. Jadi banyak hal yang tidak maksimal selama kegiatan berlangsung. Nah, seperti ketika saya menggunakan teknologi, di sana saya praktek menggunakan laptop dan LCD proyektor serta mikrofon karena agar terdengar. Namun peserta didik justru malah cenderung aktif karena mereka memiliki rasa ingin tahu, mereka maju ke depan, membuat gaduh, dan akhirnya saya sendiri pun kewalahan untuk mengatur peserta didik pada saat itu. Nah, itu pun menjadi tidak maksimal. Nah, namun kita bisa melihat keaktifan peserta didik pada saat itu selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang mereka sangat aktif gitu ya, sangat ingin tahu, sangat ingin mencoba hal-hal yang baru mereka lihat, baru mereka rasakan dalam proses pembelajaran yang mungkin pada saat itu guru kelasnya belum memberikan gitu. Jadi itu juga merupakan dampak positif dan dampak negatif yang terjadi secara bersamaan. Ini adalah proses pembelajaran saya, salah satu dokumentasi, sebenarnya banyak namun saya hanya ambil beberapa untuk dimasukkan ke dalam presentasi kali ini. Itu untuk yang pertama,
karena mereka tuh cenderung anak kelas 1 ya, jadi pada saat proyek atau pekerjaan kelompok itu mereka cenderung lebih suka duduk di bawah gitu ya, atau lesehan seperti itu. Mereka kurang bisa diatur jika harus duduk di tempat duduk atau kita membuat bangku yang bulat seperti itu ya, intinya dikelompokkan duduk rapi itu mereka belum bisa. Jadi saya di situ meminta untuk duduk di bawah atau lesehan dan mereka bekerja kelompok menempel media gitu ya, uh, tentang pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Nah, ada beberapa juga nih yang bisa dilihat dari fotonya, ada yang di bangku ya atau di meja, mereka juga bekerja kelompok. Intinya saya tidak membatasi proses mereka dalam pembuatan uh, kerja kelompok mereka karena mereka masih kelas 1 dan saya bebaskan untuk berkreasi, mau duduk, mau lesehan selama tidak ada keributan, selama bisa maksimal itu tidak masalah. Seperti itu. Selanjutnya adalah hal yang dipelajari. Nah, hal yang perlu dipelajari itu adalah kita harus memiliki konsep pembelajaran dan membangun karakteristik peserta didik ke arah yang positif. Itu adalah hal yang harus kita pelajari dan yang sedang saya pelajari pada saat ini. Karena di kelas 1 banyak anak-anak yang masih memiliki sikap labil ya, atau sikap mereka itu belum kuat seperti itu dan memerlukan arahan yang lebih banyak. Karena di sini guru tentunya akan lebih cenderung aktif, cenderung memberikan arahan karena mereka itu ibarat habis menetas gitu ya dari TK menuju ke SD. Jadi otomatis kita perlu memberikan benar-benar arahan yang positif guna membangun pemikiran yang positif pada peserta didik. Nah, selain itu terkait materi yang saya berikan masih banyak yang harus diperbaiki sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif gitu, karena pada saat itu juga saya juga baru melaksanakan pembelajaran, otomatis banyak hal-hal yang cenderung tidak efektif dan membutuhkan solusi. Nah, seorang guru harus bisa mengendalikan peserta didik dan membangun keaktifan peserta didik, daya saing, dan sikap serta sifat peserta didik dalam konteks yang positif tentunya. Selain itu ada 5 hal yang dipelajari, yaitu melakukan profiling peserta didik sebelum merancang pembelajaran, di mana kita benar harus mengetahui karakter peserta didik sebelum kita menentukan pembelajaran apa yang efisien, yang efektif bagi mereka. Yang kedua ada melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tetap menggunakan budaya dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ini sangat diperlukan agar peserta didik tidak lupa dan bisa melihat sekitar dan bisa mengetahui bahwa di lingkungan mereka terdapat hal-hal yang bisa dipelajari, hal-hal yang bisa memberikan manfaat. Seperti itu. Yang ketiga, membuat media dengan menyesuaikan peserta didik dan tentunya inovatif serta kreatif. Ini sangat penting sekali bagi para pendidik. Yang keempat, melakukan refleksi serta umpan balik dan menyusun rencana tindak lanjut pada setiap pembelajaran. Hal ini belum saya lakukan sepenuhnya karena waktu itu juga masih mendapatkan ilmu dalam proses perkuliahan serta praktek secara langsung. Jadi hal ini sangat perlu ditindaklanjuti nanti ketika PPL 2 kita benar-benar memulai proses gitu ya, atau memulai kegiatan yang harus benar-benar kita pahami dan kita gali lebih besar lagi. Yang terakhir, melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan ikhlas dan nyaman. Baik, terima kasih. Begitulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.